Semangat pagi, salam sehat, penuh kebahagiaan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Suci Haryanti, guru SMA Negeri 5 Semarang. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Pada slide video kali ini, saya sedang mengimplementasikan terkait dengan platform Merdeka Mengajar di forum MBMP Bahasa Indonesia Kota Semarang. Baik, akan saya mulai saja untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa nyaman dan bahagia ketika mereka sedang dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses belajar di dalam lingkungan baik keluarga, baik lingkungan masyarakat maupun di dalam sekolah. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, kita semua juga harus membuka mata terhadap keragaman murid-murid di kelas kita. Baik, saya teruskan kembali bahwa mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengetahui bahwa anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Oleh karena itu, setiap guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Guru pun perlu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kompetensi, minat, dan bakat peserta didik yang disebut sebagai asesmen. Asesmen apa? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif seperti tes minat dan gaya belajar. Kemudian asesmen diagnosis kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar. Selanjutnya, hasil asesmen tersebut digunakan oleh guru untuk menerapkan pola dan proses pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri penjelasan bersifat proaktif. Maksudnya, guru ketika menjelaskan harus proaktif. Dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, bukan menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran sebelumnya, namun menekankan kualitas daripada kuantitas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama, namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilan yang lainnya. Kemudian ciri yang lain adalah pada asesmen, guru selalu mengasesmen para peserta didik atau murid
dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses, model, teknik, metode, maupun nantinya ketika produk yang dihasilkan pun sesuai dengan minat dan bakat mereka. Belajar dalam pembelajaran diferensiasi ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten. Apa itu konten? Konten adalah apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah proses, bagaimana mereka mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah produk, apa yang dihasilkan setelah mempelajari. Dan yang berikutnya adalah lingkungan belajar atau iklim belajarnya. Jadi berikutnya adalah peserta didik ketika diberikan tugas berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Pembelajaran individu yang diklasikalkan akan memberikan sesuatu yang kadang tidak sesuai begitu. Jadi ketika guru akan menyiapkan pembelajaran atau menyiapkan atau membuat rencana pembelajaran atau biasa kita sebut modul ajar di dalam kurikulum Merdeka, maka benar-benar harus melihat bagaimana sih karakteristik murid yang akan diajarkannya. Kemudian ciri pembelajaran berdiferensiasi yang lain adalah guru berkolaborasi dengan peserta didik secara terus-menerus. Ketika apa? Ketika menyusun tujuan kelas. Kemudian guru juga harus selalu mendampingi, harus memonitor bagaimana sih murid atau peserta didik ketika melalui atau melakukan proses pembelajaran. Kita akan meningkat ke berikutnya terkait dengan pembelajaran diferensi, yaitu terkait dengan prinsip. Ada 3 prinsip yang ada. Yang pertama adalah prinsip keragaman peserta didik. Kemudian yang kedua adalah prinsip kesiapan belajar. Kemudian ketiga adalah prinsip minat dan gaya belajar. Keseragaman atau kesiapan belajar ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai satu materi. Jadi guru sebelum pelaksanaan pembelajaran perlu melakukan asesmen terkait dengan kesiapan mereka. Kesiapan ini terlihat ketika mereka melakukan minat, begitu ya, minat, bagaimana minatnya terhadap pembelajaran. Atau biasa juga kalau kita akan melakukan pembelajaran, melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi ketika akan memulai pelajaran, guru membuat pertanyaan pemantik yang nantinya bisa untuk mengetahui sejauh mana sih murid itu atau peserta didik itu menguasai materi yang akan kita bahas. Nah, ketika pertanyaan pemantik itu dijawab oleh murid, maka kita bisa mengetahui kelompok-kelompok mana yang sedang kompetensinya, yang tinggi kompetensinya, maupun yang kurang kompetensinya. Sehingga nanti ketika kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran, tidak akan memaksakan kehendak kita, tetapi kita melihat bagaimana sih minat, bakat, kemampuan mereka
untuk ambil bagian dalam materi yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, pada saat kita akan melakukan pembelajaran itu, tentunya kita harus mengetahui kontennya. Konten apa yang diperlukan oleh masing-masing individu yang unik itu. Kita tidak mungkin memaksakan kehendak untuk memberikan konten-konten yang tidak mereka minati ketika mereka kita ajak untuk misalnya bereksplor, memberikan contoh. Kemudian ketika proses pembelajaran, kita juga tidak memaksakan kehendak mereka untuk menguasai secara maksimal atau tinggi sama merata antara murid satu dengan murid yang lain. Tidak. Kemudian bagaimana asesmennya? Asesmen itu terlihat dari produk yang mereka kerjakan setelah mereka melakukan pembelajaran di dalam proses. Nah, produk-produk itu yang mereka pilih gitu. Misalnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, saya akan memberikan sebuah asesmen terkait dengan memproduksi sebuah teks. Nah, ketika memproduksi sebuah teks, saya mengetahui bahwa si X itu suka dengan seni. Nah, ketika saya memberikan tugas, maka saya tidak mungkin misalnya saya berikan tugas memproduksi teks anekdot begitu, kemudian di dalamnya ada konten-kontennya yang terkait dengan olahraga. Pasti saya akan memberikan kebebasan ke mereka. Kontennya bisa seni boleh, olahraga boleh, teknologi boleh, silahkan sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Dari situ mereka akan menjadi senang ketika akan mengerjakan asesmen yang saya berikan begitu. Nah, pada akhirnya lagi bahwa proses pembelajaran saya ini akan tercapai gitu. Jadi dalam hal ini saya tekankan kembali bahwa pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang melihat bagaimana sih minat, bakat, potensi mereka, kompetensi mereka. Kita sebagai guru berusaha untuk berpihak kepada mereka, sehingga mereka ketika di dalam proses pembelajaran akan merasa nyaman. Ketika dia akan berasesmen atau melakukan asesmen juga akan merasa nyaman dan merasa senang. Inilah hal yang bisa kita lakukan agar pembelajaran kita nantinya akan tercapai. Begitu. Kita akan mencapai tujuan tidak dengan melalui paksaan, tetapi dalam suasana yang menyenangkan dan membahagiakan. Demikian pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa menambah wawasan dan pada saatnya kita akan mengimplementasikan di dalam kelas bisa kita terapkan dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, sehat selalu, bahagia selalu.